sebelum ada undang-undang HPP ini tegas-tegas sebetulnya di undang-undang itu misalnya disebutkan kalau sembako jelas ditegaskan tidak kena, jasa pendidikan tidak kena gitu kan, jasa kesehatan misalnya itu juga tidak terkena pajak pertambahan yang tarifnya 10% tadi gitu kan, itu nggak dikenakan. Kalau sekarang ini setelah disahkan berdasarkan peraturan yang ada sekarang, undang-undang yang baru, dia akan terkena. Terkecuali pemerintah kemudian memberikan pembebasan. Dan saya percaya nanti begitu ini berlaku, karena kalau di undang-undang lama kan tegas-tegas, sembako itu kan tegas-tegas nggak kena gitu. Pendidikan yang nggak kena gitu, kesehatan nggak kena. Kalau sekarang itu pasal yang mengatakan tidak kena itu dihilangin semuanya itu terkena. Tetapi ada pasal lain yang bisa memberikan wewenang pemerintah. Nah, yang saya yakin nanti begitu undang-undang ini berlaku, yang pertama digunakan oleh pemerintah mesti ini dulu. Dia akan membebaskan sembako. Jadi pemerintah kayak pahlawan. Padahal emang dari dulu juga sudah bebas gitu loh, kan? Bahayanya begini. Ini juga bisa berat buat Menteri Keuangan, juga bisa berat ini ujungnya itu. Akhirnya ini anggap aja ya potensi penerimaan itu saya perkirakan potensi 1.000 triliun. Maunya memang PPN. 1.000 triliun. Ya kan gini, kalau ngitungnya 17.000 triliun kira-kira PDB kita. Ya, kalau misalnya itu yang kena separohnya aja, yang subjek kepada PPN, ya 50-60% kan kira-kira bisa sampai katakanlah 10.000 triliun. Kalau pajaknya itu nanti tarifnya udah 11%, 12% seperti gitu kan? Kan kira-kira bisa 1.000 triliun paling. Kalau sekarang kan penerimaannya juga sudah di atas 500 triliun kan, 600 triliun penerimaannya dari ini kan. Nah, ini akan menjadi pasti akan jadi objek lobby, objek negosiasi. Minta dikenain sekian, nanti melalui jalur bisa jalur ini, jalur partai, jalur istana, jalur apa segala macam. Menteri Keuangan pasti stres itu kan. Di satu pihak dikejar-kejar target, tapi ini orang bisa akan bernegosiasi di sini. Apalagi ini bisa dikreditkan, nggak dikreditkan segala macam, itu nanti urusannya panjang. Jadi ini menjadi pasar negosiasi. Pengusaha besar bisa bernegosiasi meskipun was-was kan. Was-was ini nggak ada kepastian hukum nih, tapi dia harus bernego. Pengusaha-pengusaha besar ini asosiasinya. Ya kalau rakyat kecil kan pasrah aja kan, apa nasib aja gitu kan, tergantung nasib, mana bisa dia berlobby-lobby gitu loh. Nah, ini menurut saya tidak mungkin memberikan keadilan undang-undang yang seperti ini. Saya katakan terburuk itu berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Jadi undang-undang HPP itu memuat itu banyak topik. Mulai ada ketentuan perpajakan, pajak penghasilan, yang ada di dalamnya ada pajak pertambahan nilai, ada program pengungkapan sukarela, tax amnesty lah, ya kan? Jilid 2 yang dikenal tax amnesty jilid 2 ada. Ada pajak karbon dan cukai. Jadi sebetulnya begitulah banyak yang dimuat. Tapi saya mau fokus kepada pajak pertambahan nilai saja. Di undang-undang pajak pertambahan nilai itu. Tapi begini Pak, untuk sobat era sekalian yang awam ya. Jadi pajak pertambahan nilai itu dijelaskan sedikit Pak. Pajak pertambahan nilai itu yang sekarang tarifnya 10% itu ditanggung oleh kita konsumen. Jadi kalau kita membeli barang, membeli apa yang itu merupakan objek pajak, rata-rata dari harga itu kita ditambahin 10%. Gitu. Jadi kalau 1.100.000. Ya. Kita yang harus membayar gitu. Makanya dikenal dengan istilah pajak tidak langsung yang ditanggung bukan oleh si penjual atau oleh produsen, tapi oleh masyarakat, oleh konsumennya gitu kan. Nah, sebelum ada undang-undang HPP ini tegas-tegas sebetulnya di undang-undang itu misalnya disebutkan kalau sembako jelas ditegaskan tidak kena, jasa pendidikan tidak kena gitu kan, jasa kesehatan misalnya itu juga tidak terkena pajak pertambahan yang tarifnya 10% tadi gitu kan, itu nggak dikenakan. Kalau sekarang ini setelah disahkan
dikenakan berdasarkan peraturan yang ada sekarang, undang-undang yang baru, dia akan terkena. Oke. Terkecuali pemerintah kemudian memberikan pembebasan. Berarti di pemerintah dong ininya. Bukan ini aja, untuk semuanya. Dan saya percaya nanti begitu ini berlaku, karena kalau di undang-undang lama kan tegas-tegas. Sembako itu kan banyak ya, meliputi ya. Beras, gabah, segala macam itu, gula, gitu macam barang itu, tegas-tegas nggak kena gitu. Pendidikan yang nggak kena gitu, kesehatan nggak kena. Kalau sekarang itu pasal yang mengatakan tidak kena itu dihilangin semua, semuanya itu terkena. Tapi ada pasal lain yang bisa memberikan wewenang pemerintah. Nah, yang saya yakin nanti begitu undang-undang ini berlaku, yang pertama digunakan oleh pemerintah mesti ini dulu. Dia akan membebaskan sembako. Jadi pemerintah kayak pahlawan. Padahal emang dari dulu juga sudah bebas gitu loh, ya kan? Itu triknya. Saya ulangi sedikit ya, sobat daerah sekalian ya. Dulu itu yang kena PPN itu ditentukan, begitu ya Pak Fuad ya? Yang kena dan yang tidak kena itu ditentukan. Ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Iya, jadi kan ada kepastian hukum, orang tahu. Hukum. Melalui undang-undang ini, yang kena dan tidak kena diserahkan ke pemerintah. Jadi pada dasarnya semua bisa dikenakan, tapi pemerintah bisa jadi pahlawan, membebaskan. Tapi juga bisa sebaliknya. Belangko kosong dong. Belangko kosong. Nah, makanya ada pasal 16B ini yang saya kritikin, pasal 16B. Pasal 16B ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah. Tergantunglah pemerintah mau ngenain, tidak ngenain, yang mana gitu kan. Bisa dibacain Pak pasalnya kalau saya bacain aja 16B. Kalau memang ada, saya bacain coba. Jadi sobat era sekalian, 16B ayat 1. Ya, seluruh ayat itulah. Tapi kan dibacain yang ayat 1 aja udah cukup lah. Ini kan bawahnya ngikut aja. Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Kira-kira gitu ya. Jadi pokoknya intinya adalah ini tergantung pada pemerintah. Jadi dengan kata lain, sebetulnya praktis dengan adanya pasal ini yang tidak memberikan kepastian hukum, karena undang-undang ini pun kasarnya tidak ada undang-undang PPN. Serahkan aja sama pasal 16B, itu urusan pemerintah. Gue mau kenain apa nggak kenain dah. Mau dikenain selamanya, ini saya kenain selamanya, ini saya kenain cuman sementara. Di situ kan bunyinya begitu, ya kan? Pajak terutang tidak dipungut sebagian, jadi semua dianggap terutang dulu. Tapi dia katakan pajak yang terutang tadi, karena dianggap semua terutang, bisa tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu setahun 2 tahun atau selamanya gitu ya. Untuk ini persyaratannya itu sebetulnya kualitatif, yang intinya tergantung pemerintah lah kalau saya membaca ini. Ya. Nah, kalau orang kan kalau awam kan susah tuh baca undang-undangnya, tapi intinya adalah pokoknya semua itu bisa dikenakan PPN dan pemerintah yang akan menentukan mana yang mau dia kenakan, mana yang tidak. Wah, itu jadi bisa, nanti pemerintah bisa jadi hero itu. Jadi hero, tapi juga ini kan berat sebetulnya. Karena dengan undang-undang ini, kewenangan sebetulnya cek kosong ini udah diserahkan oleh DPR ke pemerintah. Makanya saya bilang, saya ini dulu mengolah undang-undang perpajakan itu sampai 10 undang-undang. Ya. Saya pikir kok ya tega-teganya gitu loh, nyodorin yang praktis bisa kewenangan pengaturan seluruhnya praktis ya dari undang-undang itu sepenuhnya diminta cek kosong pemerintah. Tapi yang lebih heran lagi, saya kan udah DPR-nya kok ya mau-maunya gitu loh. Menyerahkan kewenangannya itu kepada pemerintah. Mau ngenain, yang lain tadi bilang mau selamanya ini dipilih-pilih pemerintah. Bahayanya begini, ini juga bisa berat buat Menteri Keuangan, juga bisa berat ini ujungnya itu. Karena di-push bisa kan Menteri Keuangannya. Akhirnya ini anggap aja ya potensi penerimaan itu saya perkirakan potensi 1.000 triliun. Maunya memang PPN. 1.000 triliun. Ya kan gini, kalau ngitungnya 17.000 triliun kira-kira PDB kita. Ya, kalau misalnya itu yang kena separohnya aja, yang subjek kepada PPN, ya 50-60% kan kira-kira bisa sampai katakanlah 10.000 triliun. Kalau pajaknya itu nanti tarifnya udah 11%, 12% seperti gitu kan? Kan kira-kira bisa 1.000 triliun balik. Kalau sekarang kan penerimaannya juga sudah di atas 500 triliun kan? 600 triliun penerimaannya dari ini kan. Nah, ini akan menjadi pasti akan jadi objek lobby, objek negosiasi. Minta dikenain sekian, nanti melalui jalur bisa jalur ini, jalur partai, jalur istana, jalur apa segala macam. Menteri Keuangan pasti stres itu kan. Di satu pihak dikejar-kejar target, tapi ini orang bisa akan bernegosiasi di sini. Apalagi ini bisa dikreditkan, nggak dikreditkan
dikreditkan segala macam itu nanti urusannya panjang. Jadi ini menjadi pasar negosiasi. Oke. Pengusaha besar bisa bernegosiasi meskipun was-was kan. Iya. Was-was ini nggak ada kepastian hukum nih, tapi dia harus bernego. Pengusaha-pengusaha besar ini asosiasinya. Ya, kalau rakyat kecil kan pasrah aja kan, apa nasib aja gitu kan, tergantung nasib, mana bisa dia berlobi-lobi gitu loh. Nah, ini menurut saya tidak mungkin memberikan keadilan undang-undang yang seperti ini. Oke. Karena itu Sebelumnya saya perjelas dulu ya buat sobat era sekalian. Jadi Pak Fuad kelihatannya menguntungkan pemerintah, ya, tapi yang kasihan Menteri Keuangannya. iya, Karena dia akan dipush Iya. terhadap pajak-pajak ini. iya. Karena kalau misalnya underperformance, you bego, kira-kira begitu. Iya. Orang potensi pajaknya besar sekali, ibaratnya Anda tinggal meraup kok Anda nggak bisa. Tapi di sisi lain, taxpayer, wajib pajak itu bisa bernegosiasi dengan kekuasaan, karena kekuasaan berpikir daripada nggak dapat uangnya. Kira-kira begitu Pak ya? Iya. Oke. Jadi Karena- dua sisi itu yang jadi masalah. Ini kan kewenangan sekarang sudah dialihkan ke tangan pemerintah kan. Iya. Jadi ini pemerintah pasti, ini Pak berhubung ini begini ini penting, buat ini negosiasinya pinter lah seperti kemarin otomotif kan, misalnya kan bisa bernego, dia kan dia bebasin dulu pajak sampai akhir tahun ini gitu kan. Itu kan mereka bernego. Nah ini tapi ini subjek negonya jadi ruangannya besar sekali. Dan tidak ada sanksi pidananya. Nggak ada. Oke. Nggak ada itu kalau udah kayak begini kan. Iya. Karena ini kan soal perpajakan aja ini masih. Jadi dia akan bernegoria, orang-orang ini kuat asosiasi, tolong inilah kalau dikenainnya mungkin sekian setahun aja atau bisa juga nanti ada tarif khususnya apa, nanti sementara tidak dan sebagainya. Ini mesti nanti orang yang mau bisa melalui kekuatan jaringan DPR, jaringan parpol, jaringan asosiasi, lewat istana segala macam kan. Ini berat buat Menteri Keuangan, jujur ngomong saya bagin. Oke. Pasti stres, orang lain mungkin yang bisa berpanen katakanlah gitu ya.